Selamat pagi Bapak Mama semuanya, selamat bertemu kembali. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik Bapak Mama, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Pencegahan dan penanganan stunting melalui stimulasi pada anak. Apakah rencana yang dituliskan di tabel janji diri sudah diterapkan di rumah? Baik Bapak Mama, apa ada tantangan yang dihadapi ketika kita menerapkan pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak? Tantangan seringkali muncul ketidakkompakan antara ibu dan ayah. Tujuan pertemuan hari ini adalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Yang akan kita bahas mengenai mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar. Baik Bapak Mama, yang harus kita perhatikan adalah makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik. Maka, kita harus mempersiapkan segala makanan tersebut untuk menghindari ibu hamil dan anak mengenai stunting. Pada bahan makanan dan fungsinya, itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga vitamin dan mineral. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber tenaga dan juga fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Kemudian protein, ya, itu untuk membangun sel, dan yang kedua adalah memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian vitamin dan mineral itu untuk membantu proses kerja tubuh dan juga mencegah berbagai macam penyakit. Baik Bapak Mama, untuk lebih mengenal lebih dalam menyangkut materi yang kita pelajari pada hari ini, maka kita akan membagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok makanan pokok, kemudian kelompok lauk pauk, dan juga kelompok sayur dan buah-buahan. Jadi tugas kita di sini, kita mengidentifikasi sumber bahan makan yang ada di sekitar kita, seperti pertanian, kemudian perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat digunakan untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Baik, terima kasih kepada Bapak Mama yang sudah mendiskusikan tugas kelompok yang sudah diberikan tadi. Kemudian tugas-tugas tersebut diminta untuk ditempelkan pada gambar isi piringku yang telah ditempelkan di depan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dengan tugas yang sudah diberikan. Mungkin dari hasil diskusi yang lain tadi, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Kalau tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di mana makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang, seperti karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Ketiga hal ini ya kita harus siapkan agar bayi di dalam kandungannya tidak terkena stunting. Baik Bapak Mama semuanya, ada 10 pesan menu gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kedua,
banyak makan buah dan sayur. Ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Dan yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Dan yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang ke-10 adalah cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Berikut saya akan jelaskan beberapa bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Kandungan gizi jenis bahan pangan seperti karbohidrat. Ya, seperti yang kita ketahui, karbohidrat adalah makanan pokok. Karbohidrat adalah sebagai sumber utama energi atau kekuatan bagi tubuh. Kebutuhan karbohidrat setiap orang tidak sama, tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik yang dijalani, dan juga kondisi medis tertentu. Namun, pada umumnya, orang dewasa sehat membutuhkan asupan sekitar 220-300 gram per hari karbohidrat. Untuk yang ingin menjaga berat badan, asupan karbohidrat yang disarankan adalah sekitar 50-150 gram per hari. Ada dua jenis sumber karbohidrat. Yang pertama adalah jenis pati-patian, seperti nasi, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Dan yang kedua adalah jenis bahan makanan tidak berpati. Karbohidrat selain berfungsi sebagai bahan bakar atau energi dan aktivitas bayi, idealnya 45-65% asupan kalori harian mengandung karbohidrat. Ketiga, lauk pauk atau sumber protein. Protein disebut sebagai zat pembangun, yaitu membangun seluruh jaringan tubuh termasuk memperbaiki sel yang rusak. Protein dihasilkan dari sumber bahan makanan hewani seperti daging, ayam, lele, ikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, lauk pauk berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tahu dan tempe disebut dengan protein nabati. Keduanya bermanfaat untuk pemeliharaan jaringan tubuh, mulai dari otak, rambut, kulit, otot, mata, hingga organ tubuh penting lainnya. Anak-anak dan wanita hamil sangat membutuhkan banyak protein ini untuk membangun masa pertumbuhan dan perkembangannya. Walaupun sama-sama protein, namun kandungan asam amino serta struktur yang dimiliki protein hewani dengan protein nabati berbeda. Kemudian yang keempat adalah sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah-buahan berwarna merupakan sumber vitamin A, C, dan E. Vitamin juga merupakan antioksidan yang dapat menjaga tubuh dari kerusakan akibat zat radikal bebas. Vitamin mineral juga penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Beberapa jenis mineral yang paling umum adalah kalsium, zat besi, dan zinc. Memiliki fungsi yang beragam tergantung dari jenis mineralnya. Contohnya, kalsium berfungsi membantu transmisi atau penghantar sinyal saraf, menjaga tekanan darah stabil, dan membantu konstruksi otot. Sementara zat besi membantu pembentukan hormon serta sel darah merah. Baik Bapak Mama, hari ini kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui ya kandungan-kandungan apa saja yang ada pada makanan yang sering kita konsumsi.
baik nasi jagung, buah-buahan, sehingga ke depannya kita bisa mengetahui bahwa makanan yang sering kita makan apakah bergizi atau tidak. Jadi dengan demikian, apabila kita sudah mengetahui semua kandungan yang ada di dalam makanan yang kita sering makan, maka secara tidak langsung kita bisa menghindari segala jenis penyakit ataupun stunting terhadap anak kita. Jadi saya harapkan kita bisa menerapkan tentang materi atau pembelajaran kita sudah pelajari pada hari ini dan bisa diterapkannya di rumah. Jadi itu saja untuk hari ini. Atas kehadiran dari Bapak Mama semuanya tadi, saya ucapkan limpah terima kasih. Dan kegiatan kita pada hari ini kita tutup dengan doa. Selamat siang semuanya. Terima kasih.